Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil diskusi kami tentang teori evolusi Darwin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, saya Ultri Asinur Aini sebagai moderator, Fuaro Taharefa sebagai penyaji pertama, dan Anissa Septiazara sebagai penyaji ketiga. Materi pertama tentang kerja ilmiah Darwin akan dijelaskan oleh Fuaro Taharefa. Kepada Fota dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, untuk materi poin pertama akan saya jelaskan. Jadi pada poin pertama ini adalah kerja ilmiah dari Darwin, di mana beberapa kerja ilmiah dari Darwin itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama eksplorasi di Amerika Selatan, kemudian yang kedua observasi di Kepulauan Galapagos, kemudian yang ketiga eksplorasi di New Zealand dan Australia, dan yang keempat eksplorasi di Afrika. Pertama, eksplorasi di Amerika Selatan, di mana Darwin menemukan sekumpulan fosil di pesisir utara Argentina atau tepatnya di daerah Punta Alta. Ditemukan sejumlah rangka mamalia besar yang diperkirakan merupakan makhluk dari zaman Pleistocene. Kemudian, perbedaan dua spesies burung rea, walau keduanya mirip namun punya perbedaan, diakibatkan perbedaan distribusi geografis. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaan dari dua jenis rea, yaitu rea besar atau disebut juga dengan rea americana dan juga rea kecil juga disebut dengan Pterocnemia pennata. Di sini terjadi perbedaan bentuk atau juga sifat dari kedua jenis burung ini dikarenakan distribusi geografisnya yang berbeda. Kemudian eksplorasi di Kepulauan Galapagos. Tahun 1835, kapal Beagle menuju Kepulauan Galapagos. Di sana didapati dua kura-kura besar dan berpikir kura-kura itu menyerupai makhluk dari masa sebelum mencairnya es. Kepulauan Galapagos juga merupakan tempat asal kura-kura. Di sini, Darwin menemukan dua jenis kadal yang punya struktur sama tapi berlainan karena adaptasi lingkungan berbeda. Nah, pada slide ini teman-teman bisa melihat gambar dari kura-kura Galapagos atau juga disebut juga dengan kura-kura raksasa. Kemudian, ini adalah kadal yang dimaksud oleh Darwin. Kadal ini adalah iguana. Di sini ada iguana laut atau Amblyrhynchus cristatus dan juga iguana darat atau Conolopus substricatus. Masih di Kepulauan Galapagos, Darwin juga menemukan beberapa perbedaan dari setiap burung finch, di mana burung finch di Kepulauan Galapagos terdiri dari beberapa jenis, walau dasarnya satu sama lain adalah sama. Darwin berpendapat burung tersebut dengan cara dan alasan tertentu menghasilkan suku dengan kerabat yang luas variasinya. Teman-teman dapat melihat pada slide ini di mana Darwin membentuk atau mengelompokkan beberapa jenis dari burung finch tergantung kepada bentuk dan jenis makanan pada burung finch tersebut. Selanjutnya, eksplorasi di New Zealand dan Australia. Darwin mengamati suku Maori dari New Zealand dan juga suku aborigin dari Australia saat itu sedang dilanda wabah influenza. Dan juga Darwin mencetuskan pikiran bahwa varietas manusia tampaknya bertindak satu sama lain dengan cara yang sama seperti spesies hewan yang berbeda. Semakin kuat selalu memusnahkan semakin lemah. Kemudian, Darwin juga membandingkan larva antlion dan membandingkannya dengan yang di Eropa. Larva predator ini memiliki genus yang sama dengan jenis yang di Eropa, meskipun untuk spesies yang berbeda. Terakhir, eksplorasi di Afrika. Darwin menunjuk Afrika tropis sebagai habitat dari gorila dan simpanse dan berspekulasi bahwa manusia berasal dari kera, terutama gorila dan simpanse yang punya kekerabatan paling dekat dengan manusia modern. Dan juga Darwin memunculkan istilah out of Africa atau jalur Homo sapiens dilahirkan. Pada slide ini teman-teman dapat melihat jalur out of Africa yang dimaksud oleh Darwin. Baiklah, sekian dari materi saya yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fuaro Taharefa.
Selanjutnya tentang perumusan teori Darwin akan saya jelaskan sendiri. Perumusan teori Darwin, konsep perubahan secara evolusi. Perubahan secara evolusi meliputi dua dasar, yaitu prinsip geologi gradualis or uniformitarianisme. Menurut teori ini, pembentukan dengan segala isinya, termasuk pembentukan gunung, daratan, dan lembah tidak diciptakan pada 4004 sebelum Masehi. Seperti dalam kitab Kejadian, fakta menunjukkan bahwa perubahan yang berangsur-angsur sudah berlangsung jutaan tahun sebelumnya. Kedua, gradit series, penggolongan hewan dari bentuk sederhana kepada yang lebih kompleks, dari bentuk yang umum kepada bentuk khusus, mulai dari zaman sebelum Masehi. Aristoteles sudah membuat skala natural, tangga kehidupan hewan. Linnaeus membuat klasifikasi hewan dan tumbuhan, tangga kehidupan dari Landmark, dan persamaan dan perbedaan susunan anatomi dan fosil dari Cuvier. Berbagai organ homolog pada hewan seperti penamaan bentuk dasar dan perbedaan fungsi dan lingkar depan kata, kucing, burung, kelelawar, ikan paus, dan manusia. Konsep mengenai seleksi alam. Pertama, plant and animal breeding. Darwin memiliki titik tolak bahwa kunci yang membuka keberhasilan peternak adalah seleksi. Jika peternak menginginkan kuda yang lebih cepat larinya, metode selective breeding ditetapkan breeder yang melakukan perkawinan terhadap hewan dan tumbuhan domestik piaraan, menghasilkan turunan yang berbeda dengan cepat dan menghasilkan varietas baru, dan sudah menghasilkan varietas baru dari gandum, unggas, hewan ternak seperti kuda dan sapi. Darwin dapat menyimpulkan bahwa penerapan metode selective breeding pada hewan dan tanaman domestik dapat mempercepat evolusi. Kedua, population growth. Sudah membaca bahwa Malthus, Darwin segera menemukan kunci untuk menerangkan seleksi alam dengan mengumpulkan 3 fakta utama, yaitu fakta pertama ialah bahwa semua makhluk hidup beraneka ragam, variasi terjadi pada setiap organisme. Kedua, bahwa semua kelompok makhluk hidup cenderung berbiak melebihi persediaan makanan atau daya biak tinggi. Fakta ketiga ialah menunjukkan bahwa jumlah suatu jenis makhluk hidup cenderung untuk tetap sama. Dari ketiga fakta di atas, Darwin mengemukakan 2 dedukasi. Pertama, setiap individu berjuang untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, dalam perjuangan untuk hidup, varian yang paling sesuai akan menikmati hasil perjuangannya. Sebaliknya, varian yang tidak sesuai lama-kelamaan akan tersisih. Fakta 1. Semua makhluk hidup beraneka ragam atau bervariasi. Tidak banyak yang dapat menyangkal bahwa makhluk hidup itu berbeda-beda. Perbedaan antara dua individu itu selalu tampak walaupun mereka satu jenis. Bahkan orang yang kembar identik pun masih ada kelihatan perbedaan. Fakta kedua, semua kelompok makhluk hidup cenderung berbiak menurut deret ukur. Setiap organisme apabila berada pada lingkungan yang sesuai cenderung untuk berkembang biak secara maksimal. Fakta ketiga, jumlah suatu jenis makhluk hidup cenderung untuk tetap sama. Dalam kenyataan, pertambahan populasi tidak sejalan terus-menerus, meskipun makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berbiak dengan cepat dan dengan jumlah yang besar. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tentang perkembangan teori evolusi Darwin akan dijelaskan oleh Anissa Septia. Kepada Anissa Septia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan teori evolusi Darwin. Evolusi makhluk hidup merupakan salah satu kajian teori yang dipelajari oleh biologi. Teori ini sebenarnya telah dipersoalkan sejak perkembangan ilmu di masa Romawi dan Yunani kuno. Namun secara ilmiah, teori ini baru dikemukakan oleh Charles Robert Darwin yang ditulis dalam buku yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favorite Race in the Struggle for Life, yang edisi pertamanya dengan judul The Origin of Species diterbitkan 24 November 1859. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada di dunia sampai dengan saat ini merupakan hasil perkembangan dari makhluk yang telah ada sebelumnya, baik yang menyangkut struktur maupun fungsi, secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Perkembangan teori evolusi. Teori evolusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, masa pra-Darwin, masa Darwin, dan masa pasca-Darwin. Masa pra-Darwin terbagi menjadi 2, yaitu masa fixisme dan masa transformasi. Yang kedua, masa Darwin terbagi menjadi 2, yaitu masa seleksi alam dan masa teori genetika. Yang ketiga, yaitu masa pasca-Darwin
terdiri dari masa mikroevolusi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masa pra-Darwin. Yang pertama yaitu masa fiksisme, yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos sehingga pendapatnya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Sampai abad ke-18, paham yang berkembang adalah bahwa organisme adalah sebagai ciptaan Tuhan, sehingga dalam bahasa biologi tentang asal-usul kehidupan disebut sebagai teori ciptaan khusus atau the special creation. Yang kedua yaitu masa adaptasi dan transformasi. Lamarck adalah biologiwan Perancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Dia menyatakan bahwa perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan individu tersebut. Hal yang diperoleh melalui latihan dapat diturunkan kepada anaknya. Contoh yang dikemukakan adalah leher jerapah. Selanjutnya yaitu masa Darwin. Yang pertama, masa seleksi alam. Organisme di bumi yang beraneka ragam itu merupakan hasil dari seleksi alam. Struktur dan fungsi tubuh makhluk yang telah lolos dari seleksi merupakan sifat yang akan diwariskan kepada generasi penerusnya. Darwin mempelajari variasi yang terdapat pada berbagai burung jenis merpati yang dipelihara oleh para penggemar burung di Inggris. Darwin menemukan berbagai variasi seperti merpati gundul, merpati jambul, merpati pos, merpati ekor merah, dan Pouter. Waktu itu Darwin menganggap bahwa variasi itu adalah spesies. Ini tidak betul setelah ditemukan definisi spesies. Semua variasi itu dinyatakan sebagai peristiwa spesiasi atau pembentukan spesies baru yang berasal dari moyang merpati, yaitu merpati liar, yang masih banyak hidup di Inggris. Konsep Darwin tentang spesiasi ini ditulisnya sebagai buku yang berjudul The Origin of Species by Man's Natural Selection and Preservation of the Fit in Struggle for Life pada tahun 1844. Faktornya yang pertama, kecepatan reproduksi semua spesies melebihi kecepatan penambahan persediaan makanan. Yang kedua, semua organisme menunjukkan variasi, tidak ada dua individu dalam satu jenis yang persis sama. Yang ketiga, semakin banyak individu memiliki peluang untuk hidup, tetapi karena keterbatasan makanan, tiap individu harus berjuang mempertahankan hidup yang didukung oleh ukuran tubuh, kekuatan, kemampuan lari, atau ciri apapun untuk bertahan yang menyebabkan individu punya kelebihan terhadap yang lain. Yang keempat, ciri yang mendukung kemampuan bertahan hidup akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang kelima, sepanjang masa geologik, variasi-variasi yang mampu bertahan akan menghasilkan perbedaan yang kian nyata, dan terbentuklah jenis baru. Yang kedua yaitu masa teori genetika. Pada masa Darwin, teori genetika dan teori evolusi merupakan dua disiplin ilmu yang berkembang bersama dan terpisah satu dengan lainnya tanpa ada sangkut pautnya. Mendel dan De Vries yang menghubungkan antara dua teori tersebut, sehingga teori evolusi mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana perubahan sifat yang terjadi. Itu dilatar belakangi oleh mutasi gen-gen dan kemudian diwariskan kepada keturunannya. Dalam perjalanan waktu, mutasi dapat berlangsung berulang kali, sehingga perbedaan atau penyimpangan sifat yang dibawa oleh gen hasil mutasi semakin jauh. Hasilnya adalah makhluk hidup yang makin beragam hingga kini. Selanjutnya, masuk ke masa pasca Darwin. Kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dengan karya Mendel disatukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh biologiawan evolusi seperti J.B.S. Haldane, Sewall Wright, dan terutama Ronald Fisher yang menyusun dasar-dasar genetika populasi. Hasilnya adalah kombinasi evolusi melalui seleksi alam dengan pewarisan Mendel menjadi sintesis evolusi modern. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa. Baik, sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Saya selaku moderator, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.